Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadrati Syekh Ibrahim bin Ismail rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal harabulan utawi nyelamataken. Wal harabulan utawi nyelamataken atau meloloskan diri min qada'illahi ta'ala saking qada'i Allah ta'ala, min qada'illahi ta'ala saking qada'i Allah ta'ala, wa qadrihi lan pestani Allah ta'ala, wa qadrihi lan pestani Allah ta'ala iku wairu mungkinin ora mungkin, iku wairu mungkinin ora mungkin. Iku wairu mungkinin ora mungkin. Fayang bagilan seyogiane, fayang bagilan seyogiane likulli muslimin maring saban-saban wong muslim, atau fayang bagilan seharusnya, fayang bagi maka seyogiane likulli muslimin maring saban-saban wong muslim opo ayashtagila nyenta ketunggul sopo kulli muslim, opo an yashtagila nyenta ketungkul sopo kulli muslim fi jami'i awqatihi ing dalam sekabehane waktune kullu muslim, fi jami'i awqatihi ing dalam sekabehane piro-piro waktune kulli muslim, bizikrillahi ta'ala kalawan zikir maring Allah ta'ala, bizikrillahi ta'ala kalawan zikir maring Allah ta'ala, wa du'a ilan doa, wa du'a ilan maca doa, wa tadarru ilan DP, wa tadarru ilan DP, wa qiraatil qur'ani lan maca Qur'an, wa qiraatil qur'ani lan maca Qur'an, was shadaqati lan nekani piro-piro sedekah, was shadaqati lan nekani piro-piro sedekah, ada fi'ati kang bisa nolak, ada fi'ati kang bisa nolak lil bala'i maring belai, lil bala'i maring belai. Wayas alalan nyenta jaluk, wayas alalan nyenta jaluk sopo kullu muslim, wayas alalan nyenta jaluk sopo kullu muslim Allah ta'ala ing Allah ta'ala, Allah ta'ala ing Allah ta'ala, al afwa ing pangapura, al afwa ing pangapura, wal afiyata lan keselamatan, wal afiyata ing lan keselamatan, wal afiyata lan keselamatan fid dunia ing dalam dunia, wal akhirati lan akhirat, liyasuna supaya ngeraksa, liyasuna supaya ngeraksa sop hu ing kullu muslim, liyasuna supaya ngeraksa hu ing kullu muslim,
Allah sapa Allahu ta'ala Allah ta'ala sapa Allahu ta'ala Allah ta'ala anil balai saking belai anil balai saking belai wal afatilan piro-piro bahaya wal afatilan piro-piro bahaya fa innaman maka setuhune wong rusiko kang den paringi rizki sapa man rusiko kang den paringi rizki sapa man addu'a ing doa lam yuhram maka ora den aling-alingi lam yuhram maka ora den aling-alingi sapa man al ijabata ing ijabah dikabulkan fa in kana maka lamun ana opo al bala'u belai iku muqaddaron den takdiraken yusibu ngenani opo bala hu ing man la mahalata ora ana mustahil la muhalata ora mustahil walakin yuyassiru lan tetapine den gampangaken walakin yuyassiru lan tetapine den gampangaken walakin yuyasiru lan tetapine gampangaken hu ingman sapa Allahu Allah ta'ala alaihi ngatasi man wa yarzuqu lan maringi sapa Allahu ingman wa yarzuqu lan maringi rizki sapa Allahu ingman asobro ing sabar bi barokati du'ai kalawan berkahe doa Allahumma duh Allah illa idza ta'allama angin endi belajar ilmu illa idza ta'allama angin endi belajar ilmu minan nujumi saking ilmu nujum kodroma ing ukurane perkara kodroma ing dalam ukurane perkara yu'rofu kang den kinawurhi opo bihi kalawan ma ulang yu'rofu kang den kinawurhi bihi kalawan ma opo al-kiblatu kiblat arah kiblat wa auqatus sholati lan piro-piro waktune salat wa auqatus sholati lan piro-piro waktune salat faya juzu maka wenang apa zalika mengkono ilmu nujum ilmu falak
Apa zalika mengkono-mengkono ilmu falak. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi lan anapun utawi belajar ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi lan anapun utawi belajar ilmu kedokteran. Iku faya juzu maka wenang opo ta'allumu ilmi tibi li annahu karena setuhune ta'allumu ilmi tibi iku sababun dari sebab iku sababin iku apa iku sababun dari sebab iku sababun dari sebab minal asbabi saking piro-piro sebab faya juzu maka wenang faya juzu maka wenang opo ta'allumuhu belajare ilmu tibi kasairil asbabi kaya sekarine piro-piro sebab faqad tadawa maka teman-teman tetambah faqad tadawa maka teman-teman tetambah sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qad hukiya lan teman-teman den ceritakan kemarin itu ada yang kelewat ya. ketika Allah menciptakan Nabi Adam ya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam kemudian para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam itu adalah salah satu lantarannya karena manusia itu diberi ilmu pengetahuan yang tidak sama dengan apa yang diberi oleh Allah kepada malaikat. Jadi karena manusia diberi ilmu pengetahuan untuk menjadi khalifah di muka bumi, maka malaikat disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Sebab untuk menjadi khalifah, untuk menjadi untuk menanggung beban menanggung tugas untuk menjadi khalifah bagi seluruh manusia itu adalah bekalnya dengan ilmu. Tanpa ilmu bumi tidak akan bisa dimakmurkan. Seperti halnya contoh bagi suatu kaum yang tidak punya peradaban ya. Bagi suatu kaum yang tidak punya peradaban, contoh orang Dayak yang pola hidupnya nomaden, yang selalu berpindah-pindah, itu tidak bisa memakmurkan lingkungannya karena tidak dibekali dengan ilmu. Perlu diketahui peradaban itu adalah yang membentuk peradaban itu adalah satu manusia, yang kedua tempat tinggal, maksudnya punya wilayah tertentu, terus punya budaya, punya aturan. Itu berarti masyarakat itu mempunyai peradaban. Jadi kalau Indonesia itu punya wilayah batas teritorialnya, kemudian punya budaya, punya aturan, berarti masyarakat itu adalah mempunyai peradaban. Dan terbentuknya peradaban dan bisa makmurnya peradaban itu dengan ilmu pengetahuan. Makanya satu contoh masyarakat yang tidak punya peradaban seperti suku Dayak yang hidupnya berpindah-pindah dan dia tidak punya budaya, itu mesti sepi dari ilmu
pengetahuan. Yang mereka pikirkan itu bagaimana cara bertahan hidup. Tidak dia mengambil makanan di hutan itu hanya mengambil, tidak akan menanam lagi. Kenapa? Karena tidak ada bekal ilmu. Tapi bagi suatu kaum, kelompok masyarakat yang punya peradaban, itu pasti ketika mengambil manfaat dari bumi, sekaligus meremajakan dan sekaligus ada upaya untuk melestarikan apa yang telah diambil dari bumi itu. Tapi bagi masyarakat yang tidak punya peradaban, kalau misalkan alamnya sudah rusak, sudah diambil manfaatnya, mereka akan pindah kepada daerah wilayah lain yang masih ada makanan. Itu menunjukkan masyarakat itu tidak punya peradaban. Makanya sebagai ciri khas masyarakat yang punya peradaban harus memiliki ilmu pengetahuan. Dan berkembangnya ilmu pengetahuan ada pada kelompok masyarakat yang punya peradaban. Dan masyarakat yang tidak punya peradaban itu mesti tidak ada ilmu pengetahuan yang berkembang di masyarakat itu. Yang ada hanya mempertahankan hidup, gitunya. Di dalam mempertahankan kehidupan bagi manusia itu kan dengan ilmu pengetahuan bisa mengambil manfaat dan bisa mencegah bahaya. Nah, sebab itu bagi manusia itu hendaklah disibukkan dengan waktunya itu dengan zikir kepada Allah, dengan memperbanyak doa, dengan tawadhu menghadap kepada Allah, membaca Quran, terus melaksanakan sedekah supaya bisa menolak belai, bisa menolak musibah, dan memohon kepada Allah supaya diberi pengampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Adanya pemikiran-pemikiran itu jelas karena adanya ilmu pengetahuan. Diketahui bahwa ini bahaya, bahwa ini tidak, itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu mendorong manusia untuk meminta pengampunan dan meminta keselamatan kepada Allah dengan jalan tadi memperbanyak baca Al-Quran, berdoa dan lain-lain. Tidak boleh boleh membaca amalan tertentu untuk selamat. Tidak harus cukup dengan berdoa dengan kalimat ya Allah selamatkan saya dari rampok, ya Allah selamatkan saya dari copet, ya Allah selamatkan saya dari orang-orang jahat. Itu doa seperti itu bisa. Tapi juga boleh membaca amalan-amalan yang punya hikmah supaya diselamatkan dari orang-orang jahat. Seperti contoh ya. Kalian baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu satu ayat lagi yang terakhir, fa in tawallau faqul hasbiyallahu, sampai akhir. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu kalau dibaca 7 kali terus menerus bertahun-tahun dibaca secara istiqomah, insya Allah akan selamat dari bahaya sihir, akan selamat dari bahaya penipuan, bahkan bisa selamat dari senjata tajam. Bahkan itu kalau dibaca terus-menerus bisa selamat dari kecelakaan. Ya, saya sering ngobrol
dengan orang yang selalu membaca ayat ini, ketika terjadi kecelakaan sampai terpental jauh, sampai motornya hancur, si orang ini tidak apa-apa. Itu mendapatkan keselamatan dengan barokahnya terus-menerus baca ayat itu. Itu boleh. Ya, boleh. Atau membaca hijib al-Baydawi, ya Syaikhul Thaqalaini, ya Kutubar Robani, ya Ghausas Shomadani, ya Mahbuba Subhani, ya Muhyiddin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, agithni wa amadani fi qudai hajati hadhihi, ya qadiya hajati, ya qadiya hajati, ya qadiya hajati, Rabbi najini minal qawmi dzalimina wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Summum bukmun umyum fahum la yafqahun, summum bukmun umyum fahum la yubsirun, summum bukmun umyum fahum la yatakallamun, summum bukmun umyum fahum la yatadzakkarun. Ya Allah ya Rasulullah, bi barakati Syekh Ja'far Shiddiq wa bi barakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dibaca 7 kali setiap ba'da sholat. Setiap sholat malam dibaca 70 kali. Puasa mudik, makannya nasi putih saja, terus terakhir mati demi selama 7 hari. Terus dibaca terus menerus, insya Allah akan selamat dari gangguan zahir dan dari gangguan batin. Itu boleh, ya. Itu adalah doa seperti itu, memohon keselamatan. Jadi tidak cukup harus, maksudnya tidak langsung berdoa atau pakai baca amalan-amalan seperti itu, boleh. Tidak musyrik, tidak apa, ya, seperti yang dituduhkan oleh orang-orang sebelah. Sebab itu tetap itu tata cara dalam berdoa kepada Allah. Dan ini bisa diketahui hikmah-hikmah dari ayat-ayat tertentu, dari doa-doa tertentu dengan cara-cara tertentu diketahui oleh orang-orang yang kompeten ya, atau yang mengerti dalam ilmu hikmah. Dan ini tidak melanggar syariat. Terus supaya Allah menjaga dari segala belai, dari mara bahaya, ini dengan memperbanyak doa, ya, dengan memperbanyak doa akan terhindar dari musibah dan bahaya. Dan orang yang memperbanyak berdoa itu tidak akan terhalang dari doanya diijabah. Dan kalau orang rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin membaca Quran, rajin zikir-zikiran, bala itu tidak mustahil bisa mengenai seseorang. Tapi ketika memperbanyak doa, memperbanyak amalan-amalan yang tujuannya untuk keselamatan, Allah akan meringankan. Karena akan mendapatkan barokah dari doa-doa tersebut. Terus diperbolehkan mempelajari ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu nujum, untuk mengetahui arah kiblat dan untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Kan jadwal sholat untuk 10 tahun, ya. Jadwal sholat untuk 10 tahun kan sudah diketahui, sudah ada jadwalnya kan. Itu dari ilmu falak.
dari ilmu astronomi itu boleh. Bahkan fardu kifayah dalam satu negara itu wajib fardu kifayah, harus ada orang yang bisa mahir dalam ilmu falak untuk kebutuhan waktu sholat dan untuk kebutuhan menentukan tanggal 1 Ramadan, untuk memperkirakan tanggal 29 atau 30 bulan Sya'bannya tanggal berapa, untuk menentukan melihat hilal. Jadi untuk melihat hilal itu berarti malam ke-30 bulan Sya'ban, ya, malam ke-30 bulan Sya'ban. Nah, bisa diketahui tanggal 29, tanggal 30 bulan Sya'ban itu salah satu metode itu dengan jalan hisab, yaitu ilmu falak. Jadi ketika melihat hilal malam 30 bulan Sya'ban, berarti kalau terlihat hilal berarti bulan Sya'ban 29 hari, besok puasa. Namun misalkan hilal tidak terlihat, berarti bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Gitunya. Jadi ilmu falak itu diperlukan. Kenapa? Karena banyak ibadah-ibadah yang sangkut pautnya dengan waktu. Contoh lagi, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu kapan? Harus tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Diketahui tanggal 9 bulan Dzulhijjah, ya harus diketahui tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah tidak akan diketahui secara pasti kalau tanggal 1-nya tidak diketahui. Jadi harus diketahui dulu tanggal 1 bulan Dzulhijjahnya, baru bisa diketahui tanggal 9-nya. Dan ini kalau misalkan di dalam menentukan tanggal 9-nya tidak pasti, nanti bisa jadi orang-orang yang ibadah haji seluruh dunia yang wukuf di Arafah nanti tidak sah wukufnya karena tidak menepati tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Nah, terus ya cuma menerangkan sedikit tentang masalah hisab. Hisab itu jauh setelah zaman sahabat ditemukan ilmu hisab. Ilmu hisab itu ditemukan oleh orang India karena dianggap baik oleh ulama, karena berkaitan dengan ibadah-ibadah yang sangkut pautnya dengan waktu, maka diambil gitu. Jadi ilmu hisab itu bukan produk penemuan orang Arab, perlu dipahami, dan jauh setelah zaman sahabat. Karena dianggap baik maka diambil gitunya. Karena kepastiannya ilmu falak itu sangat akurat. Karena ini menyangkut ilmu hitungan. Maka keakuratannya hampir 100%. Makanya hasil hisab dengan hasil ru'yatul hilal itu tidak meleset. Hasil dari Lajnah Falakiyah PBN. Terus diperbolehkan mempelajari ilmu pengobatan. Baik ilmu pengobatan tentang sihir, baca amalan-amalan juga adik-adik gitu. Ataupun ilmu pengobatan herbal yang sifatnya herbal, atau ilmu pengobatan yang memakai kimia seperti ilmu kedokteran. Karena Nabi juga pernah berobat. Itu Nabi pernah berobatnya. Waqad hukiyalan teman-teman dan ceritakan Anis Syafi'i saking Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala
Annahu satuhuna Imam Syafi'i, annahu satuhuna Imam Syafi'i iku qala dawuh sapa Imam Syafi'i, al ilmu utawi ilmu, al ilmu utawi ilmu iku ilmani rong ilmu, iku ilmani rong ilmu. Ilmu fikhi rupane ilmu fikih, ilmu fikhi rupane ilmu fikih lil adyani maring agama. Wa ilmu tibi lan ilmu kedokteran pengobatan. Wa ilmu tibi lan ilmu kedokteran lil abdani maring piro-piro badan. Wa ma wara'a dzalika wamalan ilmu, wamalan utawi ilmu atau wamalan utawi perkara wara'a dzalika kang ing dalem buriye mengkono-mengkono ilmu fikih wara'a dzalika ing dalem sak buriye mengkono-mengkono ilmu fikih iku bulhotu majlisin bekele gon lungguh, iku bulhotu majlisin bekele gon lungguh. Wa amma tafsirul ilmi lan anapun utawi tafsirane ilmu, wa amma tafsirul ilmi lan anapun utawi tafsir ilmu, fahuwa maka utawi tafsirul ilmi iku sifatun sifat, iku sifatun sifat yatajalakan martelaaken, yatajalakan martelaaken biha kalawan sifat, biha kalawan sifat liman maring wong, liman maring wong qomat kang ngadeg opo sifat hiya utawi sifat bihi kalawan man opo al-mazkuru perkara kang den sebut, opo al-mazkuru perkara kang den sebut. Wal fikhulan utawi ilmu fikih, wal fikhulan utawi ilmu fikih iku ma'rifatu daqaiqul ilmi, iku ma'rifatu daqaiqil ilmi ngaweruhi piro-piro lembute ilmu, iku ma'rifatu daqaiqil ilmi ngaweruhi piro-piro lembute ilmu. Qala dawuh sapa Abu Hanifah, qala dawuh sapa Abu Hanifah qala dawuh sapa Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala alaihi, al-fikhu utawi fikih, al-fikhu utawi ilmu fikih iku ma'rifatun nafsi ngawruhi jiwa, iku ma'rifatun nafsi ngawruhi jiwa atau awak. Malaha ma tegese perkara,
Ma tegese perkara laha kadue mas gitunya. Ma tegese perkara laha kadue atau laha kadue nafs. Laha kadue nafs. Wa malan perkara alaiha ing atase ma. Wa qala lan dawu sapa Abu Hanifah mal ilmu ora utawi ilmu, mal ilmu ora utawi ilmu ila lil amali angin maring amal, illa lil amali angin maring amal bihi kalawan ilmu wal amalu lan utawi ilmu bihi kalawan ilmu iku tarkul ajili ninggalaken keduniaan, iku tarkul ajili ninggalaken dunia lil ajili maring ngasilaken akhirat. Fayan bagi maka seyogiane, fayan bagi maka seyogiane lil insani maring manusa, lil insani maring manusa opo an layak fula nyenta ora lali, opo an layak fula nyenta ora lali sopo insan an nafsihi saking awak dheweke insan wa malan ing perkara yang fa'u kang manfaati opo ma, yang fa'u kang manfaati opo ma ha ing nafsihi wa malan perkara ya duru kang melarati opo ma ha ing nafsihi. Fi ulaha ing dalam dunia nafsihi, fi ulaha ing dalam dunia nafsihi wa ukhroha lan akhirate nafsihi wa yastajlibu fayastajlibu maka narik, fayastajlibu maka narik sopo insan ma ing perkara yang fa'u kang manfaati opo ma, yang fa'u kang manfaati opo ma ha ing nafsihi, ha ing nafsihi wayajtani bulan ngadohi sopo insan, wayajtani bulan ngadohi sopo insan ma ing perkara ya turu kang melarati opo ma ha ing nafsihi. Kaila yakuna supaya ora anak, kaila yakunu ya, kaila yakunu supaya ora anak, kaila yakunu supaya ora anak opo akluhu akale insan wa ilmuhu lan ilmu insan iku hujatan dadi hujjah wa ilmuhu kan kaila yakunu supaya ora ana opo akluhu akale insan wa ilmuhu lan ilmuna insan iku hujatan dadi hujjah. Gimana ilmu? Alaihi ngatase insan. Fayazdadu maka tambah. Fayazdadu maka tambah. Sopo insan apane ukubatan siksane, apane ukubatan siksane na'udzu kula
nyumbadani billahi ing Allah min suhtihi saking benduwe Allah min suhtihi saking benduwe Allah wa iqabihi lan siksa Allah. Wa qad warodalan teman-teman tumeka wa qad warodalan teman-teman tumeka fi manaqibil ilmi ing dalem piro-piro derajat ilmu fi manaqibil ilmi ing dalem piro-piro derajat ilmu wa fadhailihi lan piro-piro keutamaane ilmu. Opo ayatun piro-piro ayat opo ayatun piro-piro ayat Al-Qur'an wa akhbarunan piro-piro hadis wa akhbarunan piro-piro hadis sahihatun kang sahih masyhuratun kang masyhur lam nastaghilu ora ketungkul isun lam nastaghilnya lam nastaghil ora ketungkul lam nastaghil ora ketungkul isun terus bidzikriha kalawan nuturaken ayat wa akhbar bidzikriha kalawan nyebutaken ayatun wa akhbarun kaila yatulu supaya ora dawa kaila yatulu supaya ora dawa opo alkitabu kitab. Diceritakan bahwa Imam Syafi'i itu pernah berkata, ilmu itu ada dua. Yang satu ilmu fikih yang menjelaskan tentang perkara-perkara agama, dan ilmu kedokteran untuk hal-hal yang berkaitan dengan badan. Sekali lagi, ilmu menurut Imam Syafi'i ilmu itu terbagi menjadi dua. Satu ilmu fikih, dua ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Memang kalau coba kita bahas, hampir segala kegiatan manusia itu ada hukumnya. Nah, hal-hal yang menerangkan tentang hukum itu berarti ilmu fikih. Akhlak, adab, hukum itu sendiri itu semuanya tercakup dalam ilmu fikih. Jadi ilmu yang membahas seluruh permasalahan agama berarti disebut ilmu fikih. Jadi hubungan masyarakat fikih, hubungan masyarakat dengan negara ilmu fikih. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan pribadi juga ilmu fikih. Adab makan, adab tidur, adab sholat, adab berjalan di tempat ramai, adab ketika sendiri, adab tidur, adab minum, adab makan, itu semuanya masuk dalam kategori ilmu fikih. Semuanya, semua hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan aktivitas manusia itu dikategorikan ilmu fikih. Terus yang kedua ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan itu hal-hal yang berkaitan dengan fisik manusia. Sebab dalam era modern sekarang ya, itu ilmu kedokteran itu sangat berkembang. Dari ilmu kejiwaan, ya, ilmu apa lagi? Ya, ilmu farmasi, ya. Terus seluruh organ tubuh dalam tubuh manusia itu ada spesialisasinya dalam ilmu kedokterannya. Spesialis rambut, spesialis kulit, spesialis otak, spesialis mata, spesialis
THT, jantung, spesialis ilmu penyakit dalam, kelamin, tulang, urat, termasuk spesialis gizi, ya ayah, spesialis gizi, spesialis nutrisi. Hal-hal yang berkaitan dengan makanan itu yang dikonsumsi oleh tubuh itu masuk dalam ilmu kedokteran. Kan nutrisi dalam tubuh itu dalam per hari berapa gram dan lain sebagainya. Kalori yang dibutuhkan oleh tubuh dalam satu hari berapa gram, itu adalah cabang dari ilmu kedokteran. Berarti segala yang menyangkut makanan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan manusia secara fisik itu masuk dalam kategori ilmu kedokteran. Maka wajar kalau diglobalkan, ya, kalau diglobalkan ilmu itu terbagi menjadi dua. Berarti ilmu yang menyangkut batiniah atau hukum itu kan mencakup segala aspek, ya, aspek zahir sampai aspek batin. Yang menyangkut tentang ilmu pengetahuan tentang hati, bagaimana seharusnya hati, akhlak, adab, tingkah laku manusia, hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan alam, itu masuk dalam kategori ilmu fikih. Dan yang berkaitan dengan fisiknya sendiri itu masuk dalam kategori ilmu kedokteran. Maka wajar kalau Imam Syafi'i mengglobalkan, membagi ilmu menjadi dua bagian. Bisa dipahami, ya? Terus menjelaskan tentang ilmu. Ilmu adalah sifat yang menjelaskan. Ilmu adalah sifat yang menjelaskan tentang sifat itu bagi orang yang melakukannya. Seperti ilmu fikih. Ilmu fikih itu mengetahui cara untuk mengetahui lembutnya ilmu. Seperti contoh, ya. Dalam ilmu fikih itu ada kaidah fikih, ada kaidah usul fikih. Awasnya dalam Islam itu, dalam paham ahli sunnah wal jamaah, untuk memahami hukum, Al-Quran dan hadis itu sumber hukum, ya. Sumber hukum itu adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian sumber hukum ditambah lagi oleh para ulama. Yang pertama qiyas, yang kedua ijma. Sehingga sumber hukum itu menjadi 4: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kita di dalam mengambil hukum, mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis itu tidak secara mentah memahami Al-Quran dan hadis kemudian menjadi dalil. Jadi ada istilah istinbat dan cara istidlal, mengambil dalil.
Jadi hukum fikih itu dilahirkan oleh ilmu usul fikih. Jadi Al-Quran dan hadis dikeluarkan elatnya dulu. Dikeluarkan elatnya, kemudian diolah dengan kaidah usul fikih, kemudian lahirlah fikih. Jadi fikih itu tidak langsung cara pengambilan hukumnya begitu memahami ayat Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis langsung jadi fikih itu. Seperti kia aqimus sholat. Aqimus sholat kan kalimatnya perintahnya. Kalimatnya perintah. Itu tidak langsung jadi dalil wajibnya sholat. Diolah dulu dengan kaidah usul fikih, kemudian baru menjadi hukum. Nah, Al-Quran akan menjadi landasannya. Jadi yang melahirkan hukum adalah ilmu usul fikih. Landasannya, dalilnya Al-Quran. Begitu. Nah, ilmu fikih itu adalah mempelajari lembutnya ilmu. Maksudnya teori-teori dalam ilmu usul fikih, dalam ilmu fikih itu banyak sekali. Sehingga banyak teori-teori yang banyak cabang dalam ilmu fikih dan perlu lama dalam mempelajari ilmu fikih. Makanya orang yang ilmu fikihnya alim tidak sempurna kalau belum menguasai ilmu usul fikih. Jadi yang kita dapat dari kitab-kitab yang sudah jadi seperti Safinah, Fathul Qorib dan kitab-kitab yang lain itu adalah bentuk jadi ilmu fikih. Makanya tidak disebutkan dalil-dalilnya. Ya, bab wudu apa ayat dalil-dalilnya. Tidak ayat kan langsung wae furudul wudu'i, arkanul islami, terus arkanus sholati, babuz zakat dan seterusnya tidak disertai dengan dalil. Itu dalam fikih dalam bentuk jadi. Kalau mau tahu prosesnya, ya harus mempelajari ilmu usul fikih. Baru tahu proses dalam lahirnya ilmu fikih. Kata Imam Abu Hanifah, ilmu fikih itu adalah untuk mengetahui jiwa. Apa yang akan memberikan manfaat pada jiwa dan apa yang memberikan kemadorotan pada jiwa. Dan ilmu itu untuk diamalkan. Dan ilmu itu untuk diamalkan untuk menuju kepada akhirat, meninggalkan dunia dan menuju kepada akhirat. Makanya dengan keterangan seperti apa yang diterangkan oleh Imam Abu Hanifah ini, seyogianya atau seharusnya bagi setiap jiwa, bagi setiap manusia itu supaya tidak lupa kepada dirinya. Apa yang akan memberikan manfaat kepada dirinya dan apa yang akan memberikan bahaya kepada dirinya, baik di dunia dan di akhirat. Jadi keharusan manusia untuk mempelajari ilmu fikih, untuk mempelajari ilmu agama, untuk mengetahui apa yang akan membahayakan kepada dirinya dan apa yang akan akan memberikan manfaat kepada dirinya dan apa yang memberikan bahaya kepada dirinya, baik di dunia dan di akhirat. Dan itu hanya bisa diketahui dengan belajar dan bisa diketahui dengan ilmu. Tanpa belajar tidak akan mengetahui dan tidak akan mengetahui secara rinci, hanya dengan belajar. Dan supaya
Dan di sini diterangkan supaya tidak mendapatkan siksa atau bertambah siksanya, naudzubillah, dan tidak mendapat kebencian Allah dan mendapat siksa Allah. Wa qad waroda fi manaqibil ilmi wa fadhailihi. Sebetulnya banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang menerangkan tentang derajat-derajat ilmu atau tingkatan-tingkatan ilmu dan faidah-faidahnya yang masyhur. Tapi kata pengarang ini tidak akan menjelaskan, tidak akan menyebutkan banyaknya ayat dan banyaknya hadis sehingga akan menjadi panjang pembahasan. Jadi pengarang kitab ini hanya ingin supaya tulisan ini singkat tapi padat. Yang sebenarnya Pas. Oke. Terus ditambah ya, tadi ada yang kelewat bahwa ilmu itu ditafsiri dengan sifat yang dimiliki seseorang. Jadi orang yang tidak berilmu pengetahuan sifatnya akan tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan ya. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan sifatnya akan seperti ilmu pengetahuan. Makanya contoh di dalam keberagamaan seseorang itu akan mencerminkan dia dalam memahami ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuannya salah, keliru, maka keberagamaannya pun akan keliru. Ya. Apabila seseorang memahami ilmu pengetahuan agama secara keliru, maka kehidupan keberagamaannya pun akan keliru. Makanya terjadinya seseorang menjadi teroris adalah karena dari kekeliruan dalam memahami ilmu. Itu maka ilmu menjadi sifat. Kalau ilmu yang didapat itu banyak dan ilmu yang dipelajarinya itu benar, insya Allah kehidupan keberagamaannya pun benar. Makanya ilmu menjadi sifat seseorang. Ilmunya benar, insya Allah orangnya benar. Begitu. Ilmunya salah, maka orang dalam perilaku keberagamaannya juga salah. Itu. Maka ilmu itu menjadi sifat seseorang. Itu. Perlu ditambah. Makanya bagi kita ya, bagi orang-orang sekarang harus selektif memilih guru, harus selektif memilih ilmu pengetahuan. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Sebab akan menjadikan kemadorotan kepada kita. Jadi harus memperhatikan mana yang akan memberikan manfaat kepada diri kita dan mana yang akan membahayakan diri kita. Itu diantaranya dari mencari ilmu. Sebab ketika salah di dalam menuntut ilmu, dia akan bahaya di dunia dan di akhirat. Dunia diudak-udak ku Densus 88, di akhirat diudak-udak ku malaikat. Dari pemahaman yang salah.
dapat ke debt collector Pak. Pertanyaan apa terus bacana? Terus Pak, pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim